Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu 'alal umuri waddin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'il mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'd. Perkenalkan, nama saya Muhammad Iksan Musaki dari kelas PAI 3A yang akan menjelaskan hasil review dari film Sexy Killers. Film Sexy Killers dapat diambil cerita mengenai proyek batubara yang ada di Kalimantan yang sangat menyengsarakan warga sekitar, karena sejak adanya proyek batubara ini banyak lahan sawah yang berkurang akibat galian proyek tersebut, yang sisanya dibiarkan begitu saja tanpa diatasi kembali. Ada seorang anak yang tenggelam ke kubangan pertambangan tersebut. Dengan adanya proyek ini juga mengakibatkan pencemaran air bersih baik untuk warga maupun aliran air yang ada pada persawahan warga. Sawah-sawah pun teraliri oleh lumpur dan hasilnya banyak padi yang layu. Ada seorang petani yang mencoba menggagalkan proyek tersebut, namun naasnya dipenjarakan selama 3 bulan. Begitupun bekas kubangan batubara tersebut banyak memakan korban jiwa. Selebihnya dari tahun 2011 sampai tahun 2018, sekurang lebihnya sebanyak 115 korban, dan banyak pula yang rumahnya warga yang retak. Di Sanga-Sanga Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, banyak rumah warga yang rusak, jalan utama amblas karena aktivitas pertambangan yang berdekatan dengan permukiman warga dan fasilitas umum. Beralih ke daerah Kepulauan Karimun Jawa, salah satu tempat wisata di Jawa Tengah. Penduduk daerah ini mengandung diri dengan hasil laut dan terumbu karang. Ada seorang nelayan yang mengeluh banyak tongkang-tongkang yang pulang pergi dari Kalimantan Timur mengambil batu bara. Tongkang batu bara melintas di kepulauan ini dari Kalimantan menuju PLTU di Jawa dan Bali. Di Kabupaten Batang, Jawa Tengah, ada PLTU Batangan yang sedang dibangun. Akan tetapi pembangunan PLTU merampas daerah persawahan milik tani. Petani, nelayan, dan masyarakat khawatir jika PLTU beroperasi akan mengganggu dan mencemari lingkungan. Fakta lain di Bali, Celutakan, Bawang, Kabupaten Beleleng, PLTU menjadi masalah bagi petani kelapa. Salah satu warga pemilik perkebunan kelapa mengatakan bahwa sebelum adanya PLTU, tanah kebunnya subur dan menghasilkan banyak kelapa, tetapi setelah adanya PLTU, panen kelapa sangat menurun drastis. Di Palu, Sulawesi Tengah, debu PLTU bertebaran dan mengotori rumah-rumah warga. Bahkan banyak warga yang mengalami sakit karena terpapar dari PLTU. Contohnya seorang nenek yang sakit asma gara-gara adanya debu PLTU yang berdekatan dengan rumah sang nenek tersebut. Kemarahan warga yang lain adalah janji PLTU untuk menutupi abu terbang yang seharusnya dibuang pada tempat khusus limbah, dan gambaran hanya sebuah janji palsu saja. Aksi protes dan demo yang dilakukan masyarakat tidak juga digubris atau juga diterima oleh pemerintah. Dari fakta-fakta yang saya sudah jelaskan tadi, bahwa penduduk Indonesia masih sangat bergantung dengan alam. Kekayaan sumber daya alam Indonesia yang melimpah sebagai sumber penghasilan bagi warganya. Akan tetapi, para pemegang modal bisa saja mengobrak-abrik lingkungan dengan memiliki
kekuasaan dan uang semua dapat dilakukan. Tanggapan saya dari film Seksi Killer yang membahas batubara, gimana banyak merugikan oknum. Yang pertama adalah banyaknya lahan persawahan warga yang berkurang, yang akhirnya banyak warga pula yang kehilangan pekerjaannya karena tanahnya diambil oleh dan desainnya pun dibiarkan begitu saja, serta banyak warga juga yang mengeluh tentang berkurangnya air bersih. Bahkan dari lubang galian tersebut juga memakan banyak korban jiwa. Menurut saya hal seperti ini bukanlah suatu masalah yang sepele lagi dan harus dari awal akan diadakannya proyek semacam ini, maka juga harus ada antisipasi dan tanggung jawab jika terjadi hal yang tidak diinginkan, bukan hanya diam saja seolah-olah tidak apa-apa, seperti pada contoh lubang galian, sisa batubara yang dibiarkan dan menelan korban jiwa. Jika ini harus pemerintah mencari solusi agar sisa galian tersebut bisa digunakan kembali. Jika tidak bisa seperti semula, setidaknya ada cara lain untuk memulihkannya agar bisa terlihat rapi dan tidak sampai memakan korban jiwa. Dan juga yang menurut saya perilaku kurang sopan di sini adalah ketika Gubernur Kalimantan Timur ditanya masalah memberi tanggapan bahwa ada seorang anak yang tewas pada lubang galian, namun Gubernur hanya memberi tanggapan bahwa ini merupakan nasib sang anak meninggal pada lubang galian tersebut. Untuk kasus yang kedua mengenai permasalahan proyek PLTU di Batang, Jawa Tengah, di mana dengan didirikan proyek ini banyak warga yang mengeluh kehilangan lahan sawahnya yang dijadikan sebagai lahan proyek PLTU, dan akhirnya mereka kehilangan lahan pekerjaan mereka sehari-hari. Untuk masalah ini sangat memberatkan warga karena mereka juga pasti membutuhkan pekerjaannya untuk membiayai kehidupannya sehari-hari. Jika memang pemerintah mengambil alih dari tanah tersebut sehingga warga kehilangan pekerjaan, seharusnya ada solusi untuk meringankan warga untuk mudah mencari atau mendapat pekerjaan sebagai gantinya, sehingga mereka tetap bisa bekerja walaupun kehilangan lahannya. Kemudian untuk masalah pencemaran udara melalui sisa pembakaran PLTU, ini yang harus benar-benar diperhatikan oleh pemerintah, karena ini tidak hanya menyangkut pada ramah pekerjaan saja, namun sampai nyawa manusia pun dapat terkorbankan karena asap ini mengandung senyawa yang sangat berbahaya yang menyebabkan asma, infeksi saluran pernafasan, sampai kanker paru-paru. Harusnya pemerintah mencari solusi yang lebih akurat dalam hal seperti ini. Bagaimana asap tersebut dapat terbang bersih, atau mungkin menggunakan penyaring asap yang lebih berkualitas, dan juga memberi fasilitas kesehatan pada masyarakat sekitar. Kurang lebihnya mungkin ini saja ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berasa perawat maning full. Bismillah. 15 menit. Bismillah. Anjir, kesel pun bacote.